Halo semuanya, selamat datang di podcast Quarter Life Crisis. Bareng gua, Maul. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas hal yang menarik banget buat kalian semua. Apalagi di umur-umur yang masuk ke 20 sampai 25-an kali ya. Lo semua pasti ngerasa yang namanya tuh Quarter Life Crisis. Kayak apalagi pembahasan kita tuh menarik banget sekarang, yaitu karir antara passion dan realita. Nah, gue pernah ngerasa kayak di umur-umur segini tuh banyak banget rintangan gitu loh. Apalagi kita ngomongin karir. Siapa sih yang berani atau enggak mikir kalau karirnya kedepannya tuh bakal bagus. Apalagi kalian semua kan tahu ya, kalau hidup dengan passion doang itu gak cukup. Kayak ya passion lu semisal lu jadi barista, lo pasti bakal ngerasa kayaknya kekurangan uang gitu loh. Apalagi sekarang tuh barista tuh sedikit gitu loh, kayak gajinya atau nggak mencukupi lah. Gue pernah jadi barista di salah satu kafe di Pantai Indah Kapuk. Itu tuh jadi salah satu passion gue banget gitu loh. Cuman ketika gue mikir, banyak banget alasan gue kenapa gue keluar dari sana. Yang pertama, kebutuhan gue tuh kurang banget mencukupi di sana. Cuman yang jadi faktor utama dari kenapa gue keluar adalah gue nggak bisa ibadah di sana karena gue nggak tahu ya kenapa, emang mungkin dari regulasi kerjaannya atau enggak dari orang-orang terdekatnya yang emang notabene tuh orang bukan non muslim. Jadinya gue buat mutusin buat keluar dari sana dan coba buat ambil keputusan yang baru lagi. Nah, lo juga pasti ngerasa atau enggak lo pernah yang namanya ngerasain quarter life crisis ini. Di umur 20 tuh pasti berat banget rasanya, apalagi di setengah tahun lo udah ngejalanin hidup. Terus juga lo juga pasti bakal mikir, gua di sini pengen nyeritain sedikit aja sih kisah gua, ngebagi juga buat kalian semua siapa tahu relate dengan apa yang kalian lagi alamin, pokoknya yang sekarang ini dan gua yang lagi gua alamin sebelum-sebelumnya itu bisa buat cerita juga. Dan gue juga ngerasa kalau kita hidup bukan dari passion tuh ngerasa capek, ngerasa kayak kok gagal ya rasanya ya. Lo juga pasti ngerasanya kayak pokoknya hektik banget lah. Dan itu nggak bisa kita pungkirin, kita harus ngejalaninnya dengan ya sepenuh hati aja gitu loh, nggak dengan senang hati. Karena gue pernah dengar cerita dari temen gue, dia tuh suka banget yang namanya dunia kreatif, dia suka banget yang namanya nulis, dia suka banget yang namanya ngedesain. Tapi di satu sisi dia kerjaannya tuh bukan dari dunia kreatif gitu loh, dia malah kerja jadi kerjaan kantoran. Terus gue pernah tanya ke dia, lu ngerasa seneng gak sih ngejalanin kerjaan lo yang sekarang ini? Terus dia jawab, gue sih senang ya Ol ya, cuman rasanya tuh beda karena gue kerja bukan dari passion gue sendiri. Di situ gue mikir kayak ternyata hidup seperti itu tuh nggak enak gitu loh. Kita ngalaminnya tuh kayak berat, kita ngalaminnya tuh kayak pusing atau nggak capek sendiri karena bukan dari passion yang kita mau kita ngejalaninya. Dan dia adalah salah satu teman gue yang paling keren sih menurut gue, karena di satu sisi ketika dia ngejalanin pekerjaan dia sebagai budak kantoran lah orang-orang pernah bilang, terus dia juga masih malamnya tuh ngejalanin suatu hal dunia kreatif gitu loh. Dia masih ngebuka Zain kecil-kecilan buat dirinya sendiri. Terus juga dia juga masih ngedesain hal-hal kecil buat ditaruh di feeds IG-nya. Karena dari omongan dia adalah, dia pernah ngomong ke gue, kalau lu gak bisa ngejalanin atau kerja di dalam passion lo, ya seenggaknya lu bisa ngejalaninnya dari hobi-hobi lo. Yang tadi dia bilang gitu loh, kayak lu taruh hobi-hobi lo di feed Instagram kah, atau gak lu bikin Zain kecil-kecilan aja. Dan itu udah hal yang keren sih menurut gue. Dan gue jujur ya, gue belum bisa sampai sekarang buat ngejalanin akan hal itu. Kadang juga orang-orang, gua sendiri pun ya, setiap malam tuh kadang overthinking gitu loh. Gue suka mikir
dan gue yakin sih lu juga relate dengan apa yang gue omongin sekarang ini. Gue mikir kalau gue kerja bukan karena passion gue atau karena apa yang gue sukain, kayak gue gagal dah. Dan itu masih terbayang sampai sekarang, dan setiap malam gue pasti kebayang. Cuman ketika temen gue ngomong kayak gitu, ya gue coba alihin lagi, gue coba buat bangkit lagi. Karena gue pernah gagal ketika sebelumnya gue jadi barista. Gue pernah yang namanya tuh gue buka kedai dari sebelum COVID-19, dan itu lumayan berat banget sih bagi gue. Kayak 2 minggu tuh gue masih ngejalanin dengan happy. 2 minggu itu tuh gue ngejalanin kayak banyak banget orderan yang masuk ke gue. Cuman ketika minggu pertama itu ngerasa kayak kok sepi, kok gak ada pengunjung yang mau beli gitu loh. Dan itu kenapa sampai sekarang jadi gak jalan lagi bisnis itu yang gue jalanin. Gue malah kerja yang bukan sesuai passion gue. Dan gue bersyukur ketika gue kerja dalam passion gue itu, dan terus langsung gue beralih jadi sebelumnya tuh gue kerja jadi driver di bos gue tuh ada di daerah Pantai Indah Kapuk juga. Dan gue juga mikir juga di situ, gue bakal bernasib sama nggak ya ketika gue kerja di Peak, yang gue jadi barista di cafe di sana. Dan akhirnya gue coba jalanin perlahan-lahan. Nyatanya nggak seburuk itu, men. Nyatanya tuh dia bos gue yang di Peak, yang gue setiap hari anterin ketika gue jadi driver adalah itu bos terbaik yang pernah gue miliki sih. Kayak dia bolehin gue sholat, dia bolehin gue ngelakuin ibadah gue gitu loh, nggak kayak yang di kafe. Dan itu jadi satu hal yang menurut gue tuh keren, terus juga gue nyaman ngejalaninya. Dan kenapa pada dasarnya orang-orang bisa mikir kalau lo kerja bukan dari bidang passion lo, ya lo gagal. Nyatanya enggak. Dan gue sendiri yang ngerasa kalau kalau kita hidup secara realita kita aja itu udah termasuk hal yang keren gitu loh. Kayak yang tadi gue bilang, lo hidup di passion lo juga belum tentu semuanya bagus, belum tentu juga semuanya sesuai dengan apa yang lagi lo pengenin. Kayak yang tadi gue bilang, barista juga ya lo gak boleh sholat. Itu kan ribet gak sih kalau bagi orang Islam gitu loh, apalagi yang taat agama. Dan di posisi itu gue lagi deket banget lah ya sama Tuhan gue. Dan gue bersyukur banget ketika gue pindah kerjaan, gue malah jauh lebih dihargain walaupun pekerjaan gue bukan termasuk ke dalam passion gue sendiri. Itu sih jadi suatu hal yang keren. Dan buat lo semua yang lagi ngerasain, gue pengen jangan terpaku sama hal yang kalau omongan orang tuh bahwa lo kerja bukan dari passion lo ya berarti lo gagal. Nggak kayak gitu menurut gue sih. Yang tadi gue bilang juga nggak kayak gitu. Jadinya lo harus percaya diri lo aja, coba sayangin diri lo sendiri, coba buat menerima diri lo sendiri lagi. Itu hal yang gue bisa kasih sih. Dan gue juga punya 3 tips nih buat kalian semua yang lagi ngedengerin atau yang lagi relate banget sama topik gue yang lagi gue bawa ini sekarang. Yang pertama adalah coba jadi diri lo sendiri. Terus tanya ke diri lo sendiri, lo butuhnya apa? Lo lagi butuh waktu kah? Lo lagi butuh mental yang sehat kah? Lo lagi butuh stabilitas diri lo yang stabil kah? Dan itu coba tanya diri lo sendiri. Gak apa-apa lo berjuang lama gitu, gak apa-apa. Dan gua rasa hal seperti itu bisa buat ngeyakinin diri lo buat lebih sayang ke diri lo sendiri, lebih bisa ngehargain diri lo sendiri. Dan di situ lo bisa terbuka kalau hidup bukan dari passion, ya nggak apa-apa semestinya. Dan yang kedua, coba alihin passion lo dan jangan dibuang mentah-mentah. Alihin dulu aja, jadi hobi kah, jadi pekerjaan sampingan kah, atau enggak lu bikin komunitas
itu juga termasuk hal yang menarik menurut gua. Karena ketika lu buat komunitas, orang-orang yang punya mimpi yang sama dan posisinya itu gagal, dan lu bisa nge-highlight gitu loh buat orang-orang yang satu visi sama lo, ikut ke dalam mimpi lo gitu loh, mimpi bareng-bareng bersama. Dari situ lo bisa coba alihin fungsi dulu. Kalau lo kerja bukan dari passion lo juga gak apa-apa, seenggaknya passion lo jangan sampai mati. Dan itu tips yang kedua dari gua. Yang terakhir adalah coba lihat diri lo yang sekarang sama yang sebelumnya. Lo bakal tahu, lo bakal ngerti banget yang namanya kalau sebuah proses itu sebenarnya nyata. Dan kalau lo berprosesnya lama juga gak apa-apa, seenggaknya lo perlahan-lahan. Lo masih mau gerak, lo masih pengen yang namanya tuh ngelakuin hal yang gak semestinya lo lakuin gitu loh. Kayak lo udah kerja terus tiba-tiba lo bangkitin passion lo lagi, dan dari situ mulai kebangun lah dari passion lo. Gue yakin banget sih ketika lo udah berproses, terus juga ketika lo udah sayang sama diri lo sendiri, lo bakal tahu lah ya proses lo atau progres lo sampai sekarang tuh di mana. Karena dari situ lo bisa nilai lo buruk ketika lo di masa lalu atau lo baik ketika di masa yang sekarang. Yuk, mulai sekarang sayangin diri lo sendiri, percaya sama diri lo sendiri, buat jangan terlalu mikirin kalau lo kerja bukan dari passion lo berarti lo gagal. Gak seharusnya kayak gitu sih. Coba lebih semangat lagi, coba lebih dikasih ruang lagi loh ke diri lo sendiri buat selalu percaya yang namanya progres, buat selalu percaya yang namanya hasil lo. Dan gue di sini pengen nguatin lo buat selalu semangat, jangan down, jangan sama sekali tuh yang rasa diri lo tuh ngerasa menyesal gitu loh ketika lo gagal dari apa yang lo lagi alamin, yaitu lo kerja bukan dari passion lo. Jadinya lo pusing sendiri, lo ngerasa kayak capek aja gitu loh. Jadi menurut gue adalah itu hal yang gak seharusnya lo pikirin. Dan lo udah keren kok ngejalanin hal itu. Lo juga udah keren banget lah. Dan gue yakin sama yang namanya proses, kalau ketika lo ngelakuin hal itu secara sepenuh hati, ya lo bakal nemuin hasil yang lo lagi pengenin. Ya mungkin itu aja. Dan gue pengen ngasih tempat dimana orang-orang yang lagi ngerasain quarter life crisis ini, yang lagi bingung yang namanya tuh mikirin karir antara passion dan realita, lu boleh banget bersedih gitu loh, lu boleh banget nangis, cuman jangan sampai terlarut-larut. Jangan sampai kesedihan lo tuh bikin lo putus dari cita-cita lo yang pengen lo bangun gitu loh. Dan jangan sampai juga lo bunuh diri karena passion lo nggak terjalanin sesuai dengan apa yang lo pengenin. Gua di sini pengen ngebangkitin diri lo sendiri lagi, buat selalu percaya sama diri lo, buat selalu sayang sama diri lo sendiri. Dan gue pengen lo semua tuh lebih semangat lagi ngejalaninya, karena gue yakin kok progres seseorang tuh nggak bakal sia-sia gitu loh, nggak bakal yang namanya tuh adanya kemustahilan. Karena dari situ ketika kita berproses, ketika kita percaya sama diri kita sendiri, dan ketika kita sayang sama diri kita sendiri, lo bakal tahu hasilnya kayak gimana. Dan di sini sebelum podcast ini tutup, gue pengen ngasih tahu juga bahwa di episode selanjutnya gue bakal ngomongin crisis life burnout. Itu cuman bukan dari gue, itu dari temen gue yang udah ahlinya lah pokoknya lah. Itu sama Maya dan Aca. Dari situ lu bakal tahu lah gimana cara lu bisa sayang sama diri lo sendiri ketika lu lagi capek, lagi hektik banget sama pikiran lo, pokoknya lagi butuh yang namanya mood booster. Pokoknya sayangin diri lo sendiri. Kalau lu pengen cerita hal-hal tentang
Pokoknya apapun lah. Dari keresahan diri lo tentang hidup kah, tentang karir, tentang pasangan, boleh banget DM gue di IG Ibnu Maul. Gue bakal siap banget ngedengerin kalian semua dengan versi kalian masing-masing, dengan apapun yang gue kasih jawabannya, karena gue udah ngalaminnya dan itu rasanya gak enak. Cuman alhamdulillahnya ya gue masih bisa berdiri sampai sekarang, karena gue yakin kok kalau kita ngejalaninya dengan ikhlas, ngejalaninya dengan semangat, ngejalaninya dengan percaya sama diri kita sendiri, dan itu akan menemukan hasil yang baik. Makasih banyak ya udah mau dengerin di podcast kali ini, dan gue harap kalian semua selalu semangat, selalu sayang sama diri kalian sendiri. Terima kasih sebelumnya, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ingat ya, pelan-pelan juga gak apa-apa. Yang penting perlahan, jangan terburu-buru. Progres seseorang ditentuin dari diri kalian sendiri. Terima kasih.